Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Milda Hanipa dari kelas Manajemen G2. Saya akan membahas materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen kami yaitu Pak Pulung Suryana di pertemuan-pertemuan pada mata kuliah yang telah kami lakukan. Untuk itu, tetap di video ini ya. Saya akan membahas materi-materi mengenai teknik penulisan karya ilmiah. Atau apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu teknik penulisan karya ilmiah? Jika belum, yuk kita simak video ini sekarang untuk mengetahui untuk apa sih teknik penulisan karya ilmiah. Kok harus ya dipelajari? Sebelum kita menggali informasi yang lebih dalam mengenai teknik penulisan karya ilmiah, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu teknik penulisan karya ilmiah. Nah, untuk itu di sini saya akan memberikan informasi dari beberapa ahli mengenai apa sih karya ilmiah itu. Yang pertama ada menurut Broto Wijoyo. Menurutnya, karya tulis ilmiah yaitu karya ilmiah yang merupakan karangan tulisan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, ada menurut Eko Susilo M. Menurutnya, suatu tulisan atau karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat dan keilmuannya dan didasari oleh berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisannya. Tentunya dong, sistematika penulisannya harus yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Kemudian ada menurut Jones. Menurutnya, karangan ilmiah yaitu ditujukan bagi masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Nah, yang keempat ada menurut Henry Firman. Menurutnya, karya ilmiah adalah laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan. Yang terakhir ada menurut Dr. Andes Totok Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi. Nah, mereka menerangkan bahwa karya ilmiah itu serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis, mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapat jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Dari pengertian-pengertian para ahli di atas menunjukkan bahwa karya tulis ilmiah itu adalah teknik penulisan yang disusun secara fakta yang bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat atau kepada para pembaca mengenai suatu permasalahan yang berupa fakta. Karena sebelumnya ada penelitian terlebih dahulu. Kemudian, teknik penulisannya menggunakan metodologi atau aturan-aturan yang telah ditentukan. Lalu apa sih jenis-jenis karya ilmiah itu? Yang pertama ada makalah. Yang kedua ada artikel. Yang ketiga ada tesis. Yang keempat ada paper. Yang kelima ada skripsi. Yang keenam ada disertasi. Yang ketujuh ada kertas kerja. Bahasan pertama yaitu mengenai makalah. Nah, tentunya makalah ini sudah tidak asing ya untuk di telinga kita karena tentunya kita sering untuk membuat makalah ini dari zaman kita sekolah hingga mungkin akan berlanjut ke selanjutnya di universitas. Makalah yaitu karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ini bersifat empiris dan juga objektif.
Dua, ada artikel. Nah, artikel ini merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan dipandang dari sudut ilmiah, artikel merupakan kumpulan jurnal yang memperhatikan kaidah penulisan. Nah, tentunya artikel juga sudah tidak asing ya untuk di telinga kita, karena pembuatan artikel sudah pernah kita lakukan di zaman masih sekolah. Kemudian ada kertas kerja. Kertas kerja sama seperti makalah, namun ada analisis yang mendalam dan tajam dipresentasikan dengan adanya para ilmuwan. Kemudian ada paper. Nah, paper ini sebutan untuk mahasiswa jenjang selanjutnya, yang panduannya sama seperti artikel dan makalah. Kemudian ada skripsi. Skripsi yaitu karya ilmiah yang disusun untuk mendapat gelar S1. Teknik penulisan mengacu pada pendapat atau teori. Nah, skripsi ini yang nantinya kita akan tempuh ketika kita mendekati semester-semester di akhir untuk lulus. Kemudian ada tesis. Tesis ini merupakan karya ilmiah yang disusun mahasiswa untuk menyelesaikan S2 yang lebih bersifat lebih mendalam dari skripsi, mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian. Dan yang terakhir ada disertasi, yaitu diperlukan untuk mahasiswa program S3 yang mengemukakan analisis yang dapat dilakukan dengan fakta yang sahih. Gimana sih cara membedakan karya ilmiah dengan karya tulis lainnya? Nah, tentunya karya ilmiah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, harus memuat fakta yang sahih tentunya. Nah, untuk memuat fakta yang sahih ini biasanya dilakukan dengan penelitian. Penelitiannya itu ada yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Yang kedua, disajikan dengan bahasa yang baku. Dalam penulisan teknik karya ilmiah ini tentunya harus memperhatikan kaidah kebahasaan loh. Karena jika ada atau karya ilmiah ini mengandung kata-kata yang alay seperti gue, lo. Nah, itu bukan termasuk karya ilmiah ya. Karena karya ilmiah itu sistematikanya harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Kemudian ditulis secara jujur dan akurat. Nah, untuk ditulis secara jujur dan akurat ini tentunya kita harus menghindari yang namanya plagiarisme. Karena jika karya orang lain diplagiarisme sama kita, tentunya itu melanggar hak cipta. Karena membuat karya ilmiah itu harus menggunakan penelitian sendiri gitu. Dan yang terakhir, disusun secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Nah, untuk yang terakhir ini ada loh sistematika cara penulisan teknik karya ilmiah yang baik dan benar, dari mulai memperhatikan baris jarak, penomoran halaman, bab bersubab. Untuk itu, tetap nonton video ini ya. Penulisan karya ilmiah atau sistematikanya. Nah, yang pembahasan sebelumnya dibahas ya, bahwa karya ilmiah itu harus disusun secara sistematis. Nah, berikut sistematika cara penulisan teknik karya ilmiah. Yang pertama, kita harus memperhatikan baris dan jarak. Biasanya untuk baris dan jarak ini menggunakan spasi 1,5 atau 2. Kemudian penomoran halaman. Nah, untuk penomoran halaman ini harus dicantumkan agar kita mudah mencari halaman membahas mengenai apa. Bab 1 tertera di halaman sekian. Nah, itu perlu untuk dicantumkan. Nah, penomoran halaman ini biasanya untuk yang awal seperti kata pengantar, abstrak, daftar isi menggunakan Romawi. Kemudian selanjutnya menggunakan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya di bagian kanan atas. Yang kemudian ada margin dan
batas tepi. Nah, untuk margin dan batas tepi ini biasanya menggunakan margin sesuai dengan ketentuan kampusnya ya. Ada yang menggunakan 4433, ada yang menggunakan 4333. Dan untuk batas tepi harus menggunakan justify atau rata kiri kanan ya. Karena untuk kerapihan juga. Kemudian ada penulisan kata pengantar. Nah, penulisan kata pengantar ini digunakan sebagai rasa ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi, serta ucapan-ucapan terima kasih kepada siapa saja yang telah berkontribusi atau mensupport kita untuk melakukan penelitian-penelitian atau menyusun karya ilmiah ini. Kemudian penulisan abstrak. Nah, penulisan abstrak ini digunakan untuk kata awalan dari materi apa yang akan kita bahas. Nah, biasanya di abstrak itu di bagian paling bawah terdapat kata kunci yang materi apa yang kita bahas. Kemudian ada penulisan daftar isi. Nah, penulisan daftar isi ini sangat penting loh untuk ada di penulisan karya ilmiah, karena agar kita bisa mengetahui halaman mana yang membahas mengenai bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Kemudian ada bahasa dan penggunaan istilah. Nah, untuk bahasa dan penggunaan istilah tentunya kita harus sesuai dengan prosedural atau ketentuan yang telah diberlakukan di sistem ejaan yang disempurnakan ya. Karena pada penulisan teknik karya ilmiah ini harus menggunakan bahasa-bahasa yang baku begitu. Dan untuk penggunaan istilah, jika ada istilah-istilah bahasa asing, seharusnya atau sebaiknya menggunakan italik sebagai pembeda. Dan ada daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Nah, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran ini digunakan untuk bukti mungkin ya, untuk bukti bahwa kita telah melakukan suatu penelitian. Nah, biasanya itu disimpan di lampiran. Kemudian paragraf. Nah, untuk paragraf tentunya ada ketentuan ya. Yang saya ketahui, paragraf itu harus memiliki minimal 3 kalimat untuk menjadi sebuah paragraf. Ada naskah atau teks, permulaan kalimat, dan bilangan. Yang selanjutnya ada nama tabel, nama gambar. Nah, kegunaan nama-nama tersebut untuk mengetahui penulis itu menyimpan gambar harus ada keterangannya untuk memperjelas gambar apa sih yang akan disampaikan oleh penulis dalam karya ilmiah tersebut. Ada kutipan dan sumber kutipan. Nah, ini dilakukan jika ada kutipan-kutipan yang perlu kita simpan di teknik penulisan karya ilmiah itu, karena kutipan ini berfungsi sebagai memperkuat data yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan wawancara atau melakukan metode penelitiannya secara langsung. Nah, kita tidak boleh langsung menyimpan kata-kata dari kutipan tersebut tanpa adanya kata dikutip, karena jika kita tidak menggunakan kata dikutip, berarti kita berarti kata-kata yang dikutip itu belum tentu benar adanya. Karena jika benar adanya, pasti kata-kata yang dikutipnya itu dipakai karena telah dilakukannya wawancara oleh narasumber sebelumnya. Akhir ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini tentunya penting loh ada di teknik penulisan karya ilmiah, karena teknik penulisan karya ilmiah itu membutuhkan sumber-sumber yang sahih seperti buku, jurnal yang sahih. Nah, buku dan jurnal-jurnal atau materi-materi yang diambil harus disimpan di daftar pustaka, karena itu sebagai bukti bahwa kita menyimpan atau menulis karya ilmiah itu bukan hanya dari opini sang penulis. Ada karangan. Karangan juga termasuk dari teknik penulisan karya ilmiah loh.
Kenapa? Karena karya ilmiah itu banyak jenisnya. Ada karangan. Karangan juga ada jenis-jenisnya lagi loh. Karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Nah, dalam karangan juga terdapat jenis-jenis dari karangan itu sendiri loh. Apa saja sih itu? Yuk kita lihat. Yang pertama ada karangan narasi. Karangan narasi yaitu karya tulis yang berupa rangkaian peristiwa, baik fiksi maupun non-fiksi. Nah, ciri-cirinya itu ada menyajikan suatu cerita berupa berita, peristiwa, dan pengalaman. Kedua, mempunyai kronologis yang jelas, adanya konflik antara tokoh. Yang keempat, adanya setting yang jelas. Yang kelima, tujuannya menghibur pembaca. Yang kedua ada karangan deskripsi. Nah, karangan ini ditulis untuk menggambarkan suatu objek yang dirasakan oleh penulis. Nah, si penulis itu ingin membawa pembaca juga merasakan hal yang dirasakan oleh penulis tersebut. Ciri-ciri dari karangan deskripsi yaitu ada menggambarkan objek dengan jelas kepada pembaca. Kedua, melibatkan observasi panca indera. Yang ketiga, ada metode penggunaan cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis. Ada karangan eksposisi. Nah, karangan eksposisi ini berisi tentang penjelasan-penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca dengan tujuan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Ciri-ciri karangan eksposisi yaitu menyajikan atau menyampaikan sebuah informasi kepada para pembaca. Kemudian ada informasi berupa fakta. Yang ketiga, tidak mempengaruhi pembaca. Yang keempat, menjelaskan suatu proses atau analisa topik. Selanjutnya ada karangan persuasi. Nah, karangan persuasi ini merupakan karangan yang ditulis untuk ajakan kepada para pembaca untuk mempercayai suatu hal. Ciri-cirinya yaitu bersifat ajakan, informasi dengan alasan fakta, menghindari konflik, mendapatkan kesepakatan antara pembaca dan penulis. Yang terakhir ada karangan ilmiah. Karangan ilmiah yaitu menulis hasil sebuah penelitian, dilakukan penelitian dan pengamalan untuk mendapatkan data. Kemudian data memberikan topik yang sesuai fakta data sehingga dapat dipercaya. Contoh dari makalah sudah disebutkan ya tadi, ada makalah, skripsi, tesis, dan sebagainya. Yang terakhir ada jenis karangan semi ilmiah. Nah, jenis karangan semi ilmiah ini yaitu menyajikan gabungan antara fakta dengan opini penulis, biasanya mudah dipahami pembaca dan tidak memiliki aturan baku seperti karya ilmiah pada umumnya. Jika kita akan membuat karya ilmiah, tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, seperti kita harus bisa menentukan topik. Sebelum kita turun ke lapangan, kita tuh harus bisa menentukan topik apa sih yang akan dibahas dalam penelitian yang kita ambil, kemudian menentukan objek kajian, siapa sasaran yang akan dijadikan objek bahan penelitian kita, mengumpulkan bahan, kemudian melakukan survei lapangan. Kita mensurvei lapangan atau melihat kondisi lapangan seperti apa, cocok atau tidak untuk dijadikan bahan untuk penelitian. Kemudian membuat hipotesis. Nah, hipotesis ini dugaan sementara yang diajukan penulis atau menebak-nebak istilah sekarang untuk apakah karya ilmiah atau penelitiannya berjalan baik atau tidak. Kemudian melakukan penelitian berdasarkan metode yang dirancanakan. Nah, melakukan penelitian berdasarkan metode yang dirancanakan ini tentunya langsung turun ke lapangan untuk meneliti berdasarkan metode yang direncanakan tadi sebelumnya dalam pengumpulan bahan. Kemudian mengumpulkan data hasil penelitian. Nah, data-data atau hasil penelitian dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian merumuskan kesimpulan.
Nah, dalam karya ilmiah juga terdapat kesimpulan yang berupa fakta dari hasil analisis yang dilakukan tadi. Selanjutnya, setelah melakukan serangkaian tahapan penelitian, kita juga bisa menyusun laporan penelitian tersebut yang biasa juga disebut karya ilmiah. Nah, setelah langkah-langkah kita ikuti, maka kita bisa langsung menentukan atau merumuskan karya ilmiah yang dibuat. Materi terakhir yang disampaikan oleh saya pada pertemuan teknik penulisan karya ilmiah hari ini yaitu tentang contoh sederhana dalam pembuatan karya ilmiah sederhana. Nah, karya ilmiah sederhana itu mencakup apa saja sih? Tentunya ada bab 1 tentang latar belakang, kedua ada rumusan masalah, ketiga ada tujuan. Nah, untuk rumusan masalah dan tujuan itu harus saling membantu ya. Rumusan masalahnya mengenai apa sih pentingnya teknologi, berarti tujuannya untuk mengetahui pentingnya teknologi tersebut. Harus saling berkesinambungan. Nah, yang kedua itu ada pembahasan atau isi. Isi atau pembahasan harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Jika kita menulis karya ilmiah tentang teknologi dan dalam rumusan masalahnya apa sih pentingnya teknologi, berarti dalam isinya juga kita harus membahas mengenai pentingnya teknologi itu agar tersampaikannya materi yang ditulis oleh penulis sehingga para pembaca mampu memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis tersebut. Kemudian ada penutup. Nah, penutup ini merupakan kesimpulan dari isi yang telah kita tulis tadi. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih terdapat kata-kata yang kurang. Untuk itu mohon dimaklum karena saya juga masih belajar untuk menyampaikan video-video melalui YouTube channel. Untuk itu semoga para penonton yang melihat video saya dapat memahami dan dapat menyerap dan juga tentunya dapat mengetahui sekarang apa sih teknik karya ilmiah itu, mengapa teknik karya ilmiah itu diperlukan. Tadi sudah dijawab pertanyaannya dengan pembahasan-pembahasan yang telah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.